Emang paling bener rasanya menikmati kota Semarang waktu pagi kayak gini ya. Udara masih cukup sejuk, angin semilir ya, belum panas kayak kalau siang hari. Dan bahkan saya tiba di stasiun Semarang saat matahari belum muncul ya, masih pagi-pagi banget. Karena kereta yang akan saya naiki juga berangkat pagi dari Semarang. Keretanya menuju ke Jakarta. Meski demikian ternyata stasiun Semarang Tawang juga sudah mulai diramaikan oleh calon pengguna kereta api. Pagi ini saya akan naik kereta Menoreh. Wow, ada suara wong. Mau naik kereta Menoreh yang katanya sudah ganti rangkaian lagi. Terakhir naik Menoreh kan masih pakai armada New Generation ya. Nah, kira-kira Menoreh kali ini bakal pakai armada apa? Ikuti video perjalanan kali ini hingga akhir. Langsung masuk aja ya, sudah jelang keberangkatan sekitar setengah jam. Mari kita masuk. Selamat datang di hall utama stasiun Semarang Tawang. Dan nggak perlu cetak-cetak lagi, nggak perlu cari-cari KTP lagi. Pakai face recognition boarding gate saja. Ramai kali ini penumpang kereta apa? Yang nampak sedikit, yang ketutupan orang-orang itu rangkaian Kamandaka ke Cilacap. Dan orang yang berkumpul di jalur 1 ini adalah penumpang Banyu Biru yang sebentar lagi akan tiba di jalur 1 dari arah stasiun Semarang Poncol. Nampaknya sudah mulai boleh bergerak.
ke rangkaian menoreh yang saat ini sudah tersedia di jalur 3. Eksekutif sebelah kiri saya, ekonomi sebelah kanan saya. Oke, ekonomi 5 sudah nampak ya. Saya naik di kereta ekonomi paling akhir dalam rangkaian apa namanya? Menoreh. Jeng 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 jeng. Nomor kecil rek ternyata mundur. Ekonomi 5 hari ini pakai armada tahun 2016 urutan yang ke-46 Depo Semarang Poncol. Cuma ini rangkaiannya lagi pipis di sini. Ini ya seperti biasanya, ini adalah armada New Image, ketahuan dari tahunnya 2016. Ya, ini kira-kira udah boleh masuk belum ya? Udah kali ya. Kayaknya langsung masuk aja atau bentar lagi, nunggu bentar lagi. Dari sana nampak ada yang kelap-kelip itu pakai wibu-wibu. Cuman kayaknya udah berhenti di sana aja ya. Ya. Udahlah, kayaknya masa iya tinggal 16 menit lagi berangkat, nggak boleh masuk. Dan selamat datang di armada barunya Menoreh. Rupanya kereta inspeksi yang ada di jalur 1 ini mau bawa rombongan kemana nih rombongan inspeksinya? Waduh, sepuh sekali ya. CC2017716 Depo SDT yang akan melayani perjalanan kereta Menoreh. Kayaknya sekarang sudah menjadi hal yang lumrah lokomotif yang sepuh seri CC201 membawa lari rangkaian sampai 120 km per jam. Ada Puong, itu Puong kereta Sindoro mungkin ya. Ini Menoreh, yang di sana ada kereta inspeksi Wiu Not. Oh, suara mesinnya rek. Kamu yang awet-awet, kamu yang semangat ya, hati-hati di jalan. Sisa waktu 4 menit sebelum Menorehnya berangkat, jalan dari area depan di lokomotif jauh banget menuju ke ekonomi paling akhir. Olahraga pagi-pagi rek, dah masuk, udah mau berangkat pula kan. Ekonomi 5 coming. Senangnya adem lagi. Tapi ini untuk ukuran pagi-pagi di kereta ber-AC seperti ini belum terlalu sejuk sih nampaknya. Nanti deh kayaknya seiring perjalanan waktu semoga sejuk. Jadi kira-kira seperti ini tampilan kereta Menoreh setelah sekarang tidak lagi menggunakan sarana ekonomi New Generation ya. Menggunakan sarana New Image yang akhirnya kapasitas kereta ini dibagi dua, separuh maju, separuh mundur, yang tengah berhadap-hadapan itu nomor 11 dan 12. Tidak lagi ada fitur revolving untuk memutar kursi supaya mengikuti arah perjalanan kereta, dan sebagaimana nomor kursi saya hari ini yang harus duduk mundur menuju ke Jakarta. Tapi untuk fitur reclining masih tetap tersedia, hanya saja memang ini konstruksi kursi bawaan New Image ini ada palang besi di area bawah, jadi menghalangi kaki untuk selonjoran ya. Untuk fitur dan fasilitas ya standar sebagaimana di armada New Image, mulai dari sumber pencahayaan, rak bagasi kabin, jendela sudah dilengkapi window shade kecuali jendela ujung, kemudian ada sumber kelistrikan, ada meja kecil, terus toilet ada di setiap ujung kereta. Dan yang pasti saya akan terus mengingatkan bahwa area-area ujung armada ini area yang harus benar-benar teliti ya untuk memilihnya, karena di kursi paling ujung, entah itu di ujung depan atau di paling belakang, itu adalah kursi yang sama sekali tidak mendapatkan jendela, dan 3 nomor kursi di sekitar ujung itu rak bagasinya menyempit. Jadi hati-hati kalau kalian bawa barang bawaan yang dimensinya besar, itu tidak akan muat disimpan di rak bagasi di atas. Bahkan tas saya yang segitu lucunya juga tidak muat ditaruh di atas. Udah ya gitu aja. Pas 6.30 kita berangkat.
baru berangkat dari Semarang Tawang dan kita persiapan henti kembali karena kereta Menoreh ini juga melayani naik penumpang dari Semarang Poncol. No. Banyak juga ya yang naik dari Semarang Poncol. Kereta Menoreh singgah di Semarang Poncol selama 4 menit dan kalau melihat rangkaian yang lucu pendek ini nampaknya kereta Gedung Sepur yang sekarang sudah ganti armada ya. Kapan ya bisa naik ini, lucu kali kayaknya. Ya, ini Gedung Sepurnya pakai ekonomi kursi 106, bawa 2 doang ya. Bawa 2, 1 pembangkit dan restorasi mungkin kalau ada restorasinya. Kita berangkat tepat sesuai jadwal, meninggalkan kembali stasiun Semarang Poncol. Yang di sebelah sana itu gunung apa? Yang di sebelah sana kecil itu gunung apa? Yang di sana ada lagi. Banyak pemandangan ini ya, gunung. Di grafik perjalanan kereta api yang baru di tahun 2025, Menoreh sekarang jadwal perjalanannya lebih banyak. Jadi dari Semarang Tawang berangkat pertama pagi sekitar pukul 6:30, tiba di Jakarta sekitar 12:30 nanti, cuma 1 jam di Jakarta ya, 1:30 berangkat lagi menuju ke Semarang. Tiba di Semarang berarti sekitar 7:30 malam. Dari Semarang agak lama, berangkat lagi jam 11:30 dan estimasi kedatangan di Jakarta jelang pukul 6 pagi ya. Rata-rata durasi perjalanan Menoreh ini sekitar 6 jam. Ini udah ning-nong-ning-nongnya, berarti kita berhenti di mana nih? Waleria. Barusan ada layanan keliling restorasi ya, baru lewat, baru nyampe di ekonomi 5. Dan seperti biasa ya, ini kebiasaan pagi-pagi. Ya nggak pagi-pagi juga sih kalau naik kereta kapanpun ya. Kalau di rumah biasanya pagi-pagi saya upacara minum teh. Nah, langsung saya beli. Hanya saja saya tidak menemukan teh premium maupun teh reguler atau jasmine tea, teh melati. Dia cuma jualan wedang teh jahe geprek ini. Ya meskipun ada jahe-jahenya tapi setidaknya masih ada unsur tehnya lah. Ini kira-kira kenapa ya nggak ada teh premium, nggak ada jasmine tea ini, mungkin apakah terjadi kelangkaan? Ya sudahlah, nggak masalah. Ini juga masih ada tehnya. Buat kalian yang sedang dalam perjalanan, cobain deh upacara minum teh di kereta, enak banget. Ada teh jahe, ada teh premium, ada jasmine tea, ya mana aja yang kalian suka lah ya. Ini ritual yang tidak boleh ketinggalan, upacara minum teh saat kereta Menoreh meninggalkan Wuleri.
Untuk memuluskan perjalanan kereta Argo Sindoro, kereta menoreh terpaksa harus singgah di stasiun Pemalang cukup lama. Kita dijadwalkan berhenti selama 17 menit di stasiun ini. Pintu apa sih namanya? Ya bener ya, pintu ya. Pintu ekonomi 5 dan ekonomi 4 ini pas banget ketutup sama pagar ini. Cuman tadi saya agak sedikit pakai jalan ninja. Keluar ke situ, melipir sedikit, akhirnya saya bisa sampai di peron stasiun Pemalang ini. Oh ya, sebenarnya ya sebelum kita singgah di stasiun Pemalang ini, tadi kereta menoreh juga melayani singgah secara reguler untuk turun naik penumpang di stasiun Batang dan di stasiun Pekalongan. Singgahnya masing-masing hanya 2 menit saja. Makanya saya baru turun dari kereta saat tiba di stasiun Pemalang karena singgah di sini cukup lama. Sindoro sombong banget ya. Sebenarnya menoreh ini bisa berlari sama dengan Sindoro yang sampai 120 ya. Tapi tadi saya bilang ya, sudah saya sampaikan bahwa banyak pemberhentian yang dilayani oleh kereta menoreh ya untuk apa ya, mengakomodasi permintaan perjalanan penumpang. Kayaknya udah ya, udah kan cuma satu aja ya disusulnya. Jadi saya akan kembali ke dalam kabin. Ini tadi cara saya melipir-melipir nek. Ya, harus agak berpegangan sedikit baru nanti lompat ke pintu. Kita tutup lagi. Wih, Mbak Praminya rajin amat jualan. Stasiun Tegal menjadi akhir perjalanan kereta menoreh di daerah operasi 4 Semarang, dan maju 1 petak dari stasiun Tegal, kereta menoreh singgah di stasiun Brebes ya. Kita bersiap memasuki daerah operasi 3 Cirebon, dan 2 stasiun ini, stasiun Tegal dan stasiun Brebes, melayani singgah secara reguler kereta menoreh. Iya, nutup sendiri. Pas tikungan ini soalnya posisi peronnya ya, posisi jalurnya. Kita sudah sedikit terlambat tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Untuk pergerakan penumpang kira-kira segini aja. Tidak lupa di Cirebon ditambah air untuk stok air toilet ya. Area jajanan di Cirebon itu di ujung sana ya, di Cirebon Perujakan, kayak ada warung-warung gitu kalau kalian pengen beli makan. Sayangnya saya duduk di area belakang, di sebelah sini itu pintu keluar, tidak ada warung-warung di sini yang bisa dibeli.
menjelang setengah 11 berangkat Jatibarang. Ini kereta Gajah Wong tuh, Gajah Wongnya sudah pakai armada mild steel sih, stainless steel. Ini lagi berhenti di Jatibarang nih. Kalau ngeliat jadwalnya mungkin dia habis disusul kali ya. Tapi apa? Iya nggak sih? Iya kayaknya dia habis disusul, kayaknya ya. Soalnya dia belok di jalur 1, bener-bener kayaknya dia habis disusul. Untuk mendukung frekuensi pergerakan menoreh yang dalam sehari harus 3 kali keberangkatan, otomatis durasi perjalanan harus dibuat seefisien mungkin ya. Dan untuk mendukung perjalanan yang efisien, maka kereta menoreh mendapat hadiah untuk melintas sampai dengan kecepatan 120 km per jam di petak-petak tertentu. Nah, hal ini juga perlu dukungan sarana yang sesuai, yaitu sarana dengan train mark F ya. Seingat saya, menoreh sebelumnya itu masih train mark E yang hanya bisa sampai 100 km per jam. Makanya selain karena alasan prolink dengan Tawang Jaya Premium, maka perubahan sarana menoreh ini juga demi dukungan ke 120 km per jam. Salah satunya dengan sarana ekonomi New Image ini ya, sudah bertrain mark F. Dan tadi saya sedikit iseng ngecek kecepatan perjalanan menoreh, itu memang saya dapati nyaris top speed ya, di angka 119 km per jam. Loko sepuhnya masih sanggup berlari. Kereta menoreh melintas langsung di stasiun Cikarang ya, tidak melayani turun penumpang di Cikarang. Dan buat kalian yang mungkin berencana untuk turun di Cikarang, mungkin opsi yang terdekat adalah dengan turun di stasiun Cimahi. Turun di stasiun Bekasi. Jadi nanti kalian bisa turun di stasiun Bekasi karena dilayani henti secara reguler. Nanti bisa nyambung dengan KRL menuju ke Cikarang ya. Nggak bisa Cimahi ya. Terus ya sudah jelang akhir perjalanan saya naik menoreh ke Jakarta. Sebelum tiba di stasiun tujuan, seperti biasa saatnya kata-kata. GPK 2025 membawa frekuensi perjalanan kereta menoreh yang semakin banyak. Total ada 3 perjalanan kereta menoreh, 2 dari Semarang dan 1 dari arah Jakarta, yang melengkapi keberadaan perjalanan kereta Tawang Jaya Premium dengan frekuensi yang sama, 2 dari arah Jakarta dan 1 dari arah Semarang.
Pola operasi dua kereta ini pun akhirnya harus rolling rangkaian ya untuk mengejar operasional perjalanan yang cukup banyak. Dan karena terjadi rolling rangkaian inilah yang membuat armada Menoreh yang sebelumnya menggunakan armada ekonomi New Generation modifikasi harus disamakan dengan kereta Tawang Jaya Premium. Dan kini kereta Menoreh menawarkan dua kelas layanan, yaitu kelas eksekutif membawa 3 kereta dengan armada Milesteel berbagai angka tahun, dan kelas ekonomi menggunakan armada ekonomi New Image dengan total 5 kereta. Pengalaman duduk di kereta Menoreh saat ini memang tentu tidak senyaman duduk di Menoreh armada New Generation modifikasi ya, terlebih separuh kapasitas penumpang terutama di kelas ekonominya harus duduk mundur. Wah, ini bakalan jadi pertanyaan lagi nih, mana yang duduk mundur, mana yang maju. Tentu saja hal ini saya tidak bisa menjawab ya, karena memang posisi rangkaian acak dan bisa berubah sewaktu-waktu, apalagi rangkaiannya rolling dengan Tawang Jaya Premium. Setelah sekian lama mencicipi armada New Image ya, akhir-akhir ini armada New Image-nya sudah memberikan performa yang cukup baik ya. Tidak seglodak-glodak pada masa-masa awal kehadiran armada ini. Di ekonomi 5 juga saya mendapati armada yang cukup nyaman, meski memang masih terasa bawaan New Image-nya. Pengaturan suhu kabin cukup baik, pengaturan pencahayaan cukup baik, hanya saja memang duduk di area ujung ini agak sedikit bising ya, terutama soal pintu yang suka buka sendiri atau mungkin penumpang ini lupa untuk menutup pintu. Jadi kadang-kadang noise dari luar ini masih terasa hingga ke dalam kabin. Penggantian sarana ekonomi Menoreh ini, sekali lagi saya bilang memang tidak akan senyaman armada New Generation, terutama pengalaman duduknya. Hanya saja untuk ukuran perjalanan 6 jam saya rasa sudah cukup baik menggunakan armada seperti ini, daripada kereta sebelah yang sebenarnya berstatus komersial tapi masih menggunakan armada ekonomi kapasitas 106 ya. Menoreh ini masih bisa cukup jadi pilihan lah. Dan untuk menikmati layanan perjalanan Menoreh di kelas ekonomi, harga tiket full trip dari Semarang ke Jakarta mulai dari 260 ribuan, dan di kelas eksekutif mulai dari 370 ribuan. Hanya saja yang menjadi pertanyaan ya, di subkelas yang sama, bahkan dengan armada yang sama, kenapa harga ekonomi Menoreh terutama lebih mahal daripada Tawang Jaya Premium? Kan rangkaiannya sama, durasi perjalanannya juga mirip-mirip ya. Kenapa Menoreh jadi lebih mahal ya? Di subkelas yang sama, subkelas CA, Tawang Jaya Premium cuma 220, kenapa Menoreh sampai 260 ini? Jadi pertanyaan banget ya. Wah, sudah telat nih. Harusnya jam segini udah nyampe Pasar Senen, tapi kita baru saja meninggalkan stasiun Jatinegara, stasiun singgah terakhir. Jadi kira-kira itu aja perjalanan singkat saya sekitar 6 jam dari Semarang ke Jakarta. Semoga video kali ini informatif dan yang pasti menghibur. Sekalian closing aja di sini ya. Terima kasih buat arek-arek yang sudah berkenan nonton videonya hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke seluruh penjuru dunia. Dan nantikan saya di cerita perjalanan yang berikutnya. Sehat selalu. Ciao. Pamit. Welcome to Jakarta. Keluarga yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Dear passengers, in a few moments we will arrive at the final station, Pasar Senen Station. Selamat datang di Senen, terlambat 8 menit. Nggak seru.